dalam ini Bapa. Kau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah Bapa. Kau jamah setiap hati mereka Bapa, biarlah mereka juga Tuhan boleh bertumbuh Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini di dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan burung pipit. Kita semua dipelihara sama Tuhan. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disenangkan melalui pujian-pujian kami. Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong pimpin kami, bimbing kami untuk mengerti apa yang jadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Apa kabar semua adik-adik di rumah? Semua sehat atau ada yang sakit? Ya, hari ini Mbak kita mau cerita. Mau tanya dulu sebelumnya, gimana perasaan kalian kalau sakit? Sakitnya sudah lama sekali dan tidak sembuh-sembuh. Mungkin ada yang mulai sedih, mungkin ada yang mulai jengkel atau marah. Nah, di cerita firman Tuhan pagi ini ada tidak cuma satu orang, tidak cuma 3 orang, tapi ada 10 orang. Mereka sakit kusta dan tidak sembuh dalam waktu yang cukup lama. Masih ingat cerita tentang lamaan yang sakit kusta? Nah, mereka juga sakit kusta. Tubuhnya itu banyak luka-luka yang mulai bernanah, banyak luka-luka yang bahkan berdarah-darah. Mereka juga tangan, kaki, bahkan mukanya ada yang dibalut perban. Waktu itu nggak ada betadin, jadi mereka nggak bisa kasih obat. Nggak tahu mereka kasih obat apa. Yang jelas mereka dibalut dengan perban dan mereka diasingkan. Mereka tidak boleh tinggal di rumah mereka selama ini, jadi mereka harus keluar dari desanya, sehingga mereka merasa mungkin mulai kesepian, mereka mulai merasa tidak dianggap oleh keluarga mereka. Dan mari kita buka dalam Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Ya. Di situ perikopnya berjudul tentang ke-10 orang kusta. Boleh di-skip dulu videonya, boleh baca dulu perikopnya dengan baik, setelah itu boleh lanjut videonya. Ya, kita lanjut ceritanya. Jadi, di dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus mampir ke sebuah desa. Ketika Tuhan masuk ke desa itu, ada 10 orang yang sakit kusta itu. Mereka melihat dari kejauhan. Wih, teman-teman, lihat itu siapa? Mereka sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa menaklukkan badai, yang bisa memberi makan banyak orang, yang bisa membangkitkan orang mati. Jadi mereka ingin mengalami juga apa yang dirasakan oleh orang-orang itu. Jadi mereka ingin mengalami kesembuhan. Jadi mereka mulai berjalan. Mungkin karena kakinya sakit, jadi mereka jalannya ada yang diseret-seret, mungkin mereka nggak bisa jalan cepat-cepat seperti kita, apalagi kalau lari nggak bisa. Jadi mereka mulai jalan mendekati Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang ke-13 mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mungkin nggak cuma satu kali, mungkin berkali-kali mereka berteriak sampai orang-orang mungkin juga melihat mereka. Orang-orang mungkin juga, ngapain sih mereka ini panggil-panggil Tuhan Yesus gitu kan. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, setelah itu mungkin mereka berpikir, orang belum disembuhkan kok disuruh pergi ke imam sih. Pada zaman dulu, di zaman mereka wajib untuk memperlihatkan diri kepada imam setelah sembuh dari sakit kusta. Jadi itu seperti pembuktian kalau mereka boleh kembali lagi ke desa mereka, boleh kembali beraktivitas dengan baik dan ditahirkan. Seperti itu. Lalu mereka, oke lah, nggak apa-apa, yuk jalan aja. Lalu sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi ketika mereka mulai jalan gitu ya, ada satu orang mulai melihat tubuhnya, kulitnya sudah mulai menutup, perbannya dibuka, jadi darah-darahnya itu hilang, luka-lukanya sembuh. Lalu orang kedua juga lihat, orang ketiga juga, sampai orang yang ke-9 mereka melihat
Lalu mereka cepat-cepat berlari kepada imam. Mereka mau menunjukkan kesembuhannya mereka. Lalu orang yang ke-10 dia juga lihat, "Wih, aku juga sembuh." Tapi dia ingat, ini semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi pasti Tuhan Yesus ini yang sembuhkan saya. Jadi dia tidak ikut teman-temannya lari. Dia kembali, lalu dia lari juga tapi ke arah yang lain. Dia lari kepada Tuhan Yesus. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. "Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang membuat saya sembuh." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Jadi kan ada 10 ya yang disembuhkan Tuhan Yesus, tapi hanya 1 yang datang bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata lagi, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan dari kisah ini kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus bersyukur. Kita mengucapkan syukur sebagai bentuk kita berterima kasih atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Kalau adik-adik misalnya, apa yang bisa kalian syukuri dalam kehidupan kalian? Misalnya kita bisa hidup sekarang aja, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa menyanyi, kita bisa mendengar, semua kan anugerah Tuhan. Itu juga harus kita syukuri. Jadi kalau berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya. Kita punya orang tua itu juga kita harus bersyukur. Kita punya ayah, kita punya ibu yang setiap hari bisa memasakkan kita makan. Coba kalau nggak ada ibu, siapa yang masak? Ya, kalau nggak ada bapak, siapa yang cari uang? Itu. Ya, mengucap syukur. Orang tua bisa menyekolahkan kita, orang tua bisa memberi kita makan, memberikan kita baju, memberikan sepatu, semuanya kan anugerah Tuhan. Mengucap syukur juga kita bisa sekolah, kita bisa sehat, kuat, semua karena anugerah Tuhan. Ya, jangan lupa bersyukur. Itu adalah ucapan terima kasih kita buat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak peduli pagi, siang, sore, malam, kita harus bersyukur. Ya, ayat hafalannya terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 kali lagi. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jangan lupa bersyukur, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.